kami kelompok 1 akan mendemonstrasikan tentang perawatan luka ulkus pada diabetikum. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Anda Syahla Nabila dengan NIM 052 sebagai perawat 1. Saya Mustafidatul Nisa sebagai perawat 2, NIM 053. Saya Narita Valenia Artanti, NIM 070 sebagai keluarga pasien. Saya Safidah Suti, NIM 064 sebagai perawat 3. Saya Nararatul Aisy, NIM 067 sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Salam. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Ananda dan ini rekan saya, ada perawat Siti dan juga perawat Sofi. Nah ini sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Nana. Oke, boleh saya cek lagi Ibu. Tempat tanggalnya berapa Ibu? 28 November. Oke, sesuai ya Ibu. Oke, Ibu, jadi di sini kami akan melakukan membersihkan luka pada luka diabetes Ibu, dan juga kami akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai lupus diabetikum. Seperti itu ya Ibu, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadi infeksi pada luka Ibu. Kemudian nanti prosedurnya kami akan memberikan pendidikan kesehatan terlebih dahulu mengenai lupus diabetikum, kemudian baru kami akan melakukan perawatan luka. Untuk kontrak waktunya sekitar 10-15 menit. Sebelum kami mulai ditanyakan? Oke, jika tidak ditanyakan, izinkan kami untuk mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Saya tutup ya Bu tirainya. Persiapan alat ada hand sanitizer, handscoon bersih, lalu bak instrumen yang berisi kasa, ada kasa bulu, lalu untuk alatnya pinset anatomis, pinset chirurgis, lalu gunting jaringan. Ada juga 2 kom untuk antiseptik, lalu ada Hepavik, plastik kuning untuk membuang jaringan luka, lalu ada bengkok, pengalas, handscoon steril, NaCl untuk membersihkan luka, lalu ada hidrogel, salep, lalu juga ada gunting untuk Hepavik. Oke, baik Ibu. Sebelumnya saya jelaskan lebih dahulu Ibu mengenai lupus diabetikum. Jadi, lupus diabetikum ini merupakan luka terbuka yang biasanya muncul pada penderita diabetes. Nah, sebenarnya itu awalnya itu luka kecil, kemudian bisa menjadi besar dan menjadi parah karena tidak ditangani dengan baik. Nah, tipe luka lupus diabetikum ini sulit sembuh seperti itu. Nah, biasanya disebabkan karena gula darah yang tinggi. Nah, gula darah tinggi yang dibiarkan terlalu lama itu dapat merusak pembuluh darah. Jadi sirkulasi pembuluh darah ke kaki itu terhambat seperti itu Ibu. Nah, itu yang bisa menyebabkan luka itu sulit untuk sembuh. Kemudian sarafnya itu tidak lancar atau neuropati diabetes. Nah, jadi ketika sarafnya tidak lancar, itu menyebabkan kaki ibu mati rasa. Mungkin ibu merasakan luka yang sudah cukup besar, kemudian ibu tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan sakit seperti itu. Nah, itu disebabkan karena sarafnya itu sudah rusak Ibu. Kemudian ketika ibu ketika ibu ini memakai sepatu yang terlalu sempit, nah itu kan ada gesekan ya Ibu, itu membuat lecet. Nah, lecet itu awalnya kan memang luka kecil, tetapi karena ibu mengalami diabetes, mempunyai riwayat diabetes, nah itu membuat lukanya itu gampang terinfeksi seperti itu Ibu. Baik Ibu, saya perawat Vida ya Bu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tanda gejala dan komplikasi apa saja yang akan terjadi atau mungkin sering terjadi ya Bu ya. Apa yang dirasakan Ibu? Kesehariannya mungkin apakah merasa kesemutan, apakah merasa kakinya itu mati rasa, kesemutan, Susah jalan enggak? gimana? Susah jalan. Oh, susah jalan. Baik. Tanda gejala mulainya luka ulkus diabetikum itu mulai nanti mungkin kesemutan, terus habis gitu nanti kakinya itu bisa mati
terasa. Terus ibu sudah ada lukanya ya Bu ya, itu akan berubah warna menjadi mungkin merah terus kegosongan, atau mungkin warnanya itu coklat seperti itu. Lalu bisa juga muncul nanah seperti itu Bu. Dan luka ulkus diabetikum ini juga menyebabkan jaringan di kaki itu jadi rusak, jadi mati. Lalu menjadikan kaki ibu itu menjadi mati rasa untuk mungkin terkena sesuatu itu tidak kerasa Bu, seperti itu. Jadi dianjurkan untuk memakai alas kaki, takutnya nanti ketika ibu jalan tanpa alas kaki lalu ibu terkena paku atau terkena kerikil yang tajam, itu nggak kerasa, akhirnya menjadi luka, dan nanti lukanya itu akan menyebar ke luka sebelumnya, seperti itu ya Bu. Lalu komplikasi yang sering terjadi itu nanti bisa saja amputasi Bu. Lalu terjadinya infeksi ketika luka itu tidak dirawat atau tidak dibersihkan, seperti itu. Dan nanti juga menimbulkan mungkin depresi ya Mbak ya, ketika mungkin nanti kaki itu diamputasi. Tapi insya Allah ketika ibu dan keluarga menjaga kebersihan kaki atau mungkin lukanya, itu akan meminimalisirkan, seperti itu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Untuk alas kakinya ada signifikannya sendiri nggak Mbak? Kalau untuk alas kaki bisa senyamannya ya Mbak ya, tapi juga tidak menyakitkan untuk ibu, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Tidak. Ibu tadi sudah mendapat penjelasan dari rekan saya. Sekarang kita akan melakukan perawatan pada kaki ibu ya Bu. Baik, saya izin mempersiapkan alat terlebih dahulu. Jumat. Baik Ibu, saya sudah menggunakan apron. Saya izin membuka kakinya ya Bu. Permisi. Baik Ibu, saya buka balikannya terlebih dahulu ya. Mungkin ada yang dikeluhkan Bu? Itu pakai apa Mbak? Oh ini pakai cairan NaCl Bu. Tapi untuk membuka ini kan hanya untuk biar tidak terasa sakit ya saat ditarik. Soalnya ini kan bahannya kan lengket ya Bu terhadap kulit. Nah ini biar nggak sakit aja, nanti mungkin bisa pakai air bersih juga bisa. Atau mungkin pakai alcohol sweat, itu lebih bagus Bu, soalnya lebih steril. Ini sih ya Bu. Ibu ini lukanya sudah berapa hari Bu? Terakhir 4 hari kemarin Mbak.
ke puskesmas. Sebelumnya ini kok bisa sampai seperti ini itu kesandung karena Pertamanya kesandung karena dia apa sih namanya, naik sepeda terus jatuh, terus habis itu kesandung, jalan kesandung, jadi memperparah Mbak lukanya, jadi lebar. seperti itu. Apakah keluarga mempunyai riwayat penyakit diabetes Ibu? Ada neneknya. Baik, saya kaji luka terlebih dahulu ya Bu. Ini lukanya memerah, tidak ada jaringan mati di sini karena tidak terlihat ada kehitaman. Gimana, masih bisa merasakan mungkin rasa sakit? Oh tidak. Udah mati rasa Mbak. Oh, udah mati rasa ya. Nah, tapi ini tidak ada jaringan matinya, jadi ini kondisi lukanya sudah membaik ya Bu, karena ini hanya memerah saja. Bisa kita lihat di sini tidak ada pes ya Bu. Tidak ada nanah. Tidak ada nanah. Ibu, ini saya guyur dulu, kakinya bisa disampingkan Bu. Iya. Apakah terasa nyeri Bu? Iya. Perih nggak Bu? Ya, sedikit. Ditahan terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, di sini karena terdapat jaringan mati, kita potong terlebih dahulu ya jaringan matinya biar nanti enggak mempengaruhi jaringan yang masih bagus. Tahan ya Bu. Masih terasa sakit nggak Bu? Masih dikit. Baik, untuk Ini ditekan dulu ya Bu ya. baik Ibu, ini tidak ada pasnya ya. Ini saya akan membersihkan terlebih dahulu lukanya. Ini membersihkan dengan larutan NaCl Ibu. Mungkin nanti Ibu bisa memperhatikan. Ini sekali swab saja. Nah, dengan bagian ini nanti bagian belakangnya buat sebelahnya boleh. Kita membersihkannya dari bagian paling luar terlebih dahulu ya Bu. Setelah itu baru bagian paling dalam. Ini untuk mengantisipasi barangkali di bagian luar itu terdapat bakteri atau terdapat sesuatu yang mungkin akan memperparah luka bagian dalam. Sudah. Nah, Ibu, ini kita keringkan tapi jangan terlalu kering karena prinsip luka ini untuk memperbaiki jaringan itu adalah lembab. Kita dab-dab saja. Itu kalau perawatan di rumah harus pakai kasar. Iya, lebih baik pakai kasa Ibu, karena kalau pakai kapas, itu kapas kan ada seperti serabut-serabutnya ya Ibu, takutnya nanti malah menempel pada luka Ibu seperti itu. Kan kalau kapas itu biasanya terkena
luka dikit pasti nempel ya Bu? Iya. Baik, ini kita beri salep. Salepnya ini salep biojet ya. Kita bisa oles ke dalam luka. Itu di apotek ada nggak ya Mbak? Ada Ibu, ini ada tersedia di apotek. Nanti kalau Ibu ingin mencari mungkin bisa dicari Bu. Ini fungsinya untuk menjaga kelembapan dan memperbaiki jaringan. Ini kita tipis-tipis saja ya Bu. Apakah terasa perih Bu? Sedikit. Sedikit. Baik Ibu, ini sudah saya beri salep secara rata. Nah, ini sebelum kita balut menggunakan kasa balut, ini kita beri kasa terlebih dahulu ya Bu. Itu kalau cuma satu nggak bisa ya Mbak? Kalau cuma satu nanti di luka bagian sini saja Ibu, soalnya di bagian sini kan juga ada. Dan kenapa harus double kayak gini Bu? Soalnya nanti kalau cuma satu dia bisa rembes lukanya. Kan lukanya itu agak basah ya Bu ya. Nah maka dari itu kasanya didouble. Baik, kita balut ya Bu. Ini kita balutannya harus kencang tapi tidak boleh terlalu kuat ya Bu, soalnya takutnya nanti malah menghambat aliran darah yang masuk, malah nanti lukanya makin lama sendiri. Nah, kira-kira aja, yang penting kencang tapi tidak terlalu kuat. Berarti itu menghindari terlalu banyak jalan ya Mbak? Iya. Sebenarnya kalau bisa jalan dan tidak terasa terlalu sakit atau mungkin nanti tidak membuat lukanya rembes, nanti nggak apa-apa, itu kayak salah satu terapi biar jaringannya tidak hilang fungsi. Tapi jika seperti ini nanti mungkin bisa bed rest terlebih dahulu. Di rumah sering olahraga nggak Bu? Sering. Nih. Tapi susah ya, sakit. Ya, bergerak. Pelan-pelan aja Bu, bentar-bentar ya Bu, kakinya gerak. Hindari aktivitas berat ya Mbak? Iya. Terakhir kita pakai di pangkutnya biar nggak lepas-lepas. Jadi itu kakinya bisa diangkat, saya ambil. Baik Ibu, untuk peralatan lukanya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Lebih nyaman dan sudah tidak terasa. Alhamdulillah baik. Baik Ibu, di sini ada leaflet ya Bu. Bagaimana ini untuk pengetahuan Ibu apa itu luka ulcus diabeticum, lalu di sini juga ada komplikasinya seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya juga tadi. Nanti di rumah bisa dibaca-baca, bisa dipelajari, dan semoga itu menjadi pengetahuan Ibu. Tetapi dari itu juga Ibu harus menjaga pola hidup, makan mulai dari makannya, lalu
olahraga secara teratur, walaupun tidak berat, yang penting aktivitasnya itu ringan saja seperti itu Bu, biar kakinya itu mungkin tidak kaku seperti itu ya Bu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Baik, jika tidak kami pamit undur diri. Untuk kepulangannya bisa ditunggu visit dokter dulu ya Bu ya, ditunggu terlebih dahulu karena dokternya mungkin perlu dipolis seperti itu. Lalu begitu kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.